lingkungan sosial. Sahabat kreatif, hasil produksi kerajinan berbahan serat bisa berbagai macam bentuk. Pembuatan kerajinan berbahan serat membutuhkan teknik dasar. Teknik yang digunakan sangat beragam. Penggunaan teknik dasar disesuaikan dengan kerajinan yang akan dibuat. Maka penggunaan teknik dasar menjadi tepat sasaran. Bahan serat yang akan digunakan untuk tekstil perlu dilakukan pengelolaan terlebih dahulu agar bisa digunakan. Pengelolaan bahan serat menenun teknik menenun dapat digunakan untuk pembuatan produk kerajinan tapestri. Sahabat kreatif, itulah tadi info Pro 2 untuk pagi hari ini bersama saya Della Wawi. Sampai jumpa. Informasi terkini Info Pro 2. Info Pro 2. Info Pro 2. Radio Republic of Indonesia. News update, current issue, Live information, music, and lifestyle. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. 91,6 Pro FM, suara kreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat kreatif untuk hari Senin 16 November 2020. Dan seperti biasa, setiap hari Senin sampai Jumat kita belajar di RRI. Dan pagi hari ini, hari Senin, kita belajar apa ya? Mata pelajarannya apa? Gurunya dari mana? Nanti ya, kita denger dulu ada Total Star by Corona, spesial buat kamu yang masih dengerin Pro FM untuk belajar di RRI. Pada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI.
Belajar di Pro 2 RRI Sobat Kreatif. Oke, waktunya kita akan belajar di Pro 2 RRI. Dan sekarang Dela sudah terhubung bersama Pak Guru. Ada Bapak Devriandi SPD, merupakan guru dari SMP Muhammadiyah Palembang. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Devriandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk hari ini Pak Devriandi? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Allahu Akbar. Akbar. Ini saking luar biasanya senyumannya tuh merona banget Pak ya. Iya, Sehat ya Mbak Pak ya. Dela. Semangat Oke. pagi. Semangat. Nah, pagi hari ini kita bakal belajar bahasa Indonesia dengan tema teks laporan hasil observasi. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Betul. Mbak Dela. Nah, nanti kita juga akan mengajak teman-teman dari SMP Muhammadiyah Palembang langsung aja meluncur ke YouTube channel kita di RRI Palembang. Jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelasnya kelas berapa, terus pertanyaannya untuk Pak Gurunya apa. Kalau gitu, kita persilakan dulu Pak Devriandinya untuk memberi materi pembelajaran. Silakan Pak Guru. Baik, terima kasih Mbak Dela kami ucapkan yang telah memberi kesempatan kepada kami khususnya SMP Mode 4 Palembang memberikan pembelajaran dalam hal ini materi bahasa Indonesia secara daring melalui Pro 2 RRI Palembang. Kami ucapkan terima kasih banyak. Dalam hal ini kepada anak-anakku SMP Mode 4 Palembang yang telah menyaksikan secara langsung di YouTube Pro 2 RRI Palembang untuk menyimak secara baik sehingga apa yang nanti Pak sampaikan bisa kalian pahami dengan benar. Lalu dalam hal ini kami SMP Mode 4 Palembang ini kami perkenalkan dulu ini Mbak Dela ya. SMP Muhammadiyah 4 Palembang ini persisnya itu ada di depan Polda itu. Ya, yang sangat strategis sekali itu tempatnya itu. Ya. Ya, untuk itu mudah dijangkau bagi siswa-siswa yang berminat nanti masuk ke SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Ini SMP Muhammadiyah Palembang sudah membuka ini kalau bagi anak-anaknya yang mau masuk ke SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Baik anak-anakku di YouTube Pro 2 RRI Palembang, hari ini Pak akan memberikan materi pelajaran bahasa Indonesia dengan KD mengidentifikasi informasi laporan hasil observasi berupa ilmu pengetahuan yang dibaca atau didengar. Ini merupakan instruksi dari kurikulum yang dianjurkan pemerintah kepada khususnya kelas 7. Kelas 7 di Indonesia semuanya sama ini, kurikulumnya sama, KD-nya sama, yaitu laporan hasil observasi yang di kelas 7 ini diajarkan di semester 1. Baik anak-anakku yang sedang menonton secara langsung melalui Pro 2 RRI Palembang, yang pertama Pak akan menjelaskan secara santai saja apa itu laporan hasil observasi. Ya, jadi teks laporan observasi ini Pak akan menjelaskan secara detail dulu. Apa itu teks? Ya. Karena ini penting. Teks ini kalau kita tidak misalnya memahami teks, maka akan kesulitan kita mengobservasi. Ya, mengobservasi itu sendiri kita akan mengamati apa yang akan kita amati nantinya. Pak jelaskan dulu apa itu teks. Teks ini adalah wacana tertulis. Wacana tertulis ini sering kita lihat kalau di koran atau di majalah itu ada kolom. Ya, kolom itu berupa pendapat, ide atau opini, ya. Itu merupakan teks yang terdiri teks itu dari beberapa paragraf. Jadi sampai di sini teks itu bisa dipahami anak-anak ya. Teks itu wacana tertulis. Nah, itu namanya teks. Lalu yang kedua, Pak menjelaskan apa itu laporan. Apa itu laporan? Laporan ini segala sesuatu yang dilaporkan. Karena ini penting. Sebelum kita lebih memahami apa itu
teks laporan observasi, maka yang kedua Pak menjelaskan apa itu laporan. Laporan itu segala sesuatu yang dilaporkan. Jadi objeknya itu kita, ya. Jadi objeknya itu kita yang melaporkan. Jadi objeknya itu kita yang melaporkan sesuatu yang telah kita rencanakan dalam suatu kegiatan begitu. Ya. Misalnya kalau dalam proses penerimaan siswa baru itu ada istilah kalau yang sering kita kenal dengan ospek ya. Kalau di Muhammadiyah namanya portasi, forum ta'aruf ya, forum ta'aruf ya, dan orientasi. Nah, laporan observasi ya biasanya kalau kita siswa masuk di SMP, tentunya kita akan mengenal, anak-anak akan mengenal dulu lingkungan SMP itu. Itu namanya observasi. Jadi kalau teks tadi, teks arti dari teks yaitu wacana tertulis, kalau laporan segala sesuatu yang dilaporkan, kalau observasi pengamatan. Jadi itu jelas ya. Teks laporan hasil observasi. Ya, lalu secara garis besarnya, teks observasi ini sesuatu yang dikerjakan yang ditinjau secara cermat, bertujuan menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum. Jadi kita akan menjelaskan sesuatu yang sifatnya umum. Misalkan kita akan mengobservasi gunung ya. Nah, anak-anak bisa kita lihat ya. Itu gunung nah. Anak-anak bisa melihat itu gunung ya. Nah, observasi ini pengamatan. Observasi ini pengamatan. Jadi silakan anak-anak amati. Silakan anak-anak observasi gunung ini. Coba kalau kita amati ya, kalau kita observasi gunung ya. Bisa kita lihat dari pepohonannya ya. Dari warna gunung itu ya. Dari keindahan gunung itu semuanya bisa kita amati atau bisa kita observasi. Tapi ingat, dalam observasi ini kita mengamati atau meninjau secara jelas dan cermat, harus lengkap. Itu sifatnya melaporkan hasil observasi. Jadi teks, laporan, dan observasi. Yang ketiga ini Pak menjelaskan observasi. Jadi sesuatu yang harus ada objeknya. Lalu kadang-kadang mungkin ada yang bertanya, yang diobservasi ini apakah selalu misalnya alam Pak? Tidak. Ya, dia bisa mengobservasi dalam bentuk hewan, keindahan alam, gedung, lingkungan sekolah, ya, apapun bisa diobservasi. Ya, intinya bisa diamati. Tapi tentunya ya kita mengamatinya secara cermat. Tentu tidak mudah nah kalau kita mau mengobservasi sebuah objek. Karena dia membutuhkan pengamatan yang secara cermat ya, secara cermat dan teliti sehingga kita bisa membuat teks ya, kita tulis dalam bentuk beberapa paragraf. Nah, supaya lebih mudah kalian mengobservasi anak-anak ya, kalian akan Pak jelaskan
selanjutnya itu apa ciri-ciri dari tag observasi itu? Bisa kita lihat yang pertama. Jadi anak-anakku ya, ciri-ciri dari tag observasi ini, nah itu bisa kita lihat nak ya. Ya, Pak akan jelaskan secara detail ya, secara santai ya anak-anakku ya, khususnya yang bergabung di Pro 2 RRI Palembang ya. Dalam hal ini bisa bergabung menyaksikan, nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan ya. Yang pertama, ciri-ciri dari tag observasi ini ditulis secara lengkap dan sempurna. Nah, tentunya kalau ditulis secara lengkap dan sempurna ini, objeknya tadi apa nak? Ya, objeknya tadi apa? Misalnya bisa hewan, bisa keindahan alam, bisa gedung, apapun itu bisa kalian observasi atau bisa kalian amati. Itu ciri yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Ini penting nak, kadang-kadang kalau kita tidak memahami itu teks atau mau menulis tag, dalam hal ini tag hasil observasi, kalau ciri-cirinya belum kita pahami, maka kita akan, tulisannya itu akan sulit untuk dipahami ya. Misalnya dari unsur 5W plus 1H-nya akan sulit diketahui kalau kita tidak menulisnya secara lengkap dan sempurna ya. Misalnya pengamatan kita tadi tidak begitu sempurna, misalnya seperti kalau mengamati gedung ini ya, kalau kita tidak sempurna kita mengamati gedung ini ya, bisa dilihat ya anak-anak ya, kalau kita mengamati gunung ini secara tidak cermat, maka mungkin yang akan dijelaskan warnanya gunung itu ya. Padahal di lereng gunung itu kalau kita lihat banyak keindahan, ada pohon kelapa, ada banyak-banyak pohon yang rindang, ataupun mungkin ada burung-burung. Nah, itu semuanya bisa kalian observasi keberadaan gunung itu ya. Apapun yang berada di dalam gunung, di lingkungan gunung itu bisa kalian observasi secara cermat, supaya tulisannya nanti mudah untuk dipahami terkait dengan gunung yang kalian observasi itu. Kira-kira begitu ya ciri yang pertama. Lalu Pak akan menjelaskan ciri yang kedua. Bersifat objektif. Nah, bisa kalian lihat ya, ciri yang kedua ini bersifat objektif ya. Global dan universal ya. Jadi harus satu yang diamati kalau kalian mau mengobservasi objektif. Jadi objeknya itu apa? Satu. Misalnya kalau kita mau mengobservasi bunga, misal bunga itu kan banyak. Ada bunga mawar, ada bunga apalagi itu ya, bunga Kamboja, ada bunga melati ya. Nah, itu kan memang banyak, tapi objeknya itu satu yang akan kalian observasi. Jangan menyeluruh. Misalnya kalian mau mengobservasi bunga, lalu beberapa bunga yang kalian observasi. Nah, tidak begitu nak ciri-ciri tulisan tag observasi. Lalu yang ketiga nak. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Jadi jelas kalian mengobservasi itu jangan banyak objek ya, satu saja. Misalnya kalau ikan ya, ikan apa ya, misalnya ikan lele misalnya bisa, padahal banyak ikan, maka kalian cukup mengobservasi satu ya, yang akan kalian laporkan dalam bentuk teks. Laporan hasil observasi. Karena kalau orang sudah memahami bentuk teks laporan observasi itu, objeknya itu bisa diketahui satu, dalam bentuk format laporannya itu satu yang dibahas itu ya.
Walaupun misalnya ikan macam-macam ikan banyak, tapi satu yang akan satu yang akan kalian amati. Nah, itulah ciri-cirinya sehingga orang bisa membedakan teks observasi, teks eksplanasi, ya, teks eksposisi, teks narasi, banyak teks kan. Nah, makanya dalam hal ini ciri laporan teks observasi yang ketiga ini ya, dia membahas objeknya tunggal. Nah, sehingga bisa membedakan karena teks ini banyak macamnya, Nak. Itu yang ketiga, Nak, ya. Lalu Pak menjelaskan ciri teks observasi yang keempat. Teks observasi yang keempat ini ditulis berdasarkan fakta. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Nah, ini sangat menarik anak-anakku, ya, khususnya yang menyaksikan di Pro 2 RRI Palembang, ya, yang nomor 4 ini, ciri-ciri laporan teks observasi ini sangat menarik. Harus kalian pahami betul-betul. Apa itu? Ditulis berdasarkan fakta. Jadi fakta, ya. Kalau fakta ini bukan opini. Jadi beda, kadang-kadang di teks observasi itu ada di antara yang kita baca itu, ya, dia opini, tapi memberikan judul teks observasi. Ada pendapat di dalam teks itu. Maka kalau misalnya dia ditulis berdasarkan fakta, maka jelas-jelas argumentasi, Nah. Jadi ciri teks observasi ini identik dengan teks argumentasi. Dia benar-benar melakukan hasil pengamatan secara jelas dengan diiringi fakta yang benar-benar ada, ya. Misalnya kalau di dalam suatu ruangan itu, ya, misalnya di dalam rumah kalian, bisa kalian amati, ya, yang berdasarkan fakta. Yang bisa kalian lihat di dalam sehari-hari, misalnya di rumah kalian ada kulkas, ada TV, ya, ada lain-lain. Nah, itu namanya fakta. Ketika laporan itu diberikan, bisa dipertanggungjawabkan. Ya, itu ciri-ciri teks observasi. Jadi laporan itu ada fakta, Nah. Ada fakta yang bisa dipertanggungjawabkan hasil dari pengamatan kalian itu. Nah, jadi jangan sampai teks kalian itu tidak memberikan fakta, ya. Jadi bisa dibuktikan. Pak rasa yang keempat ini perlulah, ya, nanti diamati betul-betul. Kalau kalian mengobservasi sebuah gunung tadi, faktanya apa yang ada di gunung itu, ya. Jadi fakta yang ada di gunung itu apa? Sebelum kalian menulis teks laporan observasi. Jadi kita ambil contoh. Fakta yang ada di gunung apa misal? Ya tentunya ada pohon. Ya. Fakta itu, ya. Kalau di gunung pasti ada pohon, ya. Lalu yang kedua, gunung itu tentunya rindang. Ya, tentunya rindang, ya. Sejuk. Nah, itu fakta. Ya, ketika orang membacanya, hasil teks observasi kalian itu disertai dengan fakta dan bukti yang kuat. Jadi kalau kalian mengobservasi, jelaskanlah, misalnya mengobservasi gunung, ya, jelaskanlah gunung itu secara detail, secara cermat, berdasarkan fakta yang ada. Jadi begitu, Nah, itu laporan hasil observasi, ya. Ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Bagaimana Mbak Dela, lanjut ini atau Kita break dulu ya Pak, ya. Halo Pak. Ya, halo. Kita break dulu, nanti kita bakal lanjut lagi materinya, baru kita ke pertanyaan yang sudah ada siswa-siswinya yang sudah bertanya, ya Pak, ya.
Iya, oke Mbak Dea. Oke, buat sobat kreatif yang nanti mau bertanya sama Pak Devriandinya, silakan ke YouTube channel kita, ke RRI Palembang. Jangan lupa ketik nama kamu, ketik kelas berapa atau dari sekolah mana dengan pertanyaannya. Atau juga melalui WhatsApp kita di 0857 25 kali 916. Kita dengar dulu ada Toto and Star featuring Tami Aulia dengan medley lagu Perjuangan. Tetap dengerin Pro FM buat belajar di RRI. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira, di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela sang merah putih yang terkirat. Berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap
sedia berkomitmen untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Merdeka, 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 merdeka. Cuci tangan dengan benar. Rutin mencuci tangan yang baik dan benar. Salah satunya adalah dengan hal sederhana, yaitu mencuci tangan. Kita tahu bahwa cara terbaik untuk melawan penyebaran coronavirus adalah dengan mencuci tangan. Jangan lupa untuk mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Tapi, mengapa demikian? Karena sabun yang kita gunakan untuk mencuci tangan, sabun biasa, sabun mewah, aroma apapun sabun Anda, sabun antiseptik, atau sabun apapun itu, benar-benar mampu memusnahkan virus, termasuk virus corona. Begini cara kerjanya. Virus ini terdiri dari material yang dikelilingi oleh lapisan protein dan lemak. Sangat mudah menempel di tempat-tempat seperti tangan kita, maupun peralatan-peralatan di sekitar kita. Tetapi ketika kita membilas tangan hanya dengan air tersebut hanya akan mengalir melewati virus. Ini karena lapisan lemak membuat virus berperilaku mirip setetes minyak, tidak akan hilang hanya dengan air. Seperti halnya minyak, hanyalah lemak cair. Tapi, apa yang terjadi ketika kita menuangkan minyak ke dalam air? Tidak tercampur, minyak akan mengambang. Tapi kalau ditambahkan sabun, minyak tersebut akan larut dalam air. Ya, seperti iklan sabun pencuci piring anti lemak yang sering kita lihat. Ini karena sabun memiliki dua sisi molekul. Satu sisi bereaksi pada air, satunya lagi terhadap lemak. Jadi ketika molekul sabun bersentuhan dengan air dan lemak, kedua reaksi tersebut benar-benar memisahkan lemak, mengelilingi partikel-partikel minyak, dan menyebarkannya melalui air. Nah, molekul virus corona ini memiliki lapisan lemak yang menyatukan semuanya. Jadi ketika berinteraksi dengan sabun, lemak ditarik keluar oleh sabun. Sabun akan memisahkan lemak dan menghancurkan molekul virus ini. Dan sisanya, air membilas sisa-sisa virus yang sudah tidak berbahaya. Tapi yang perlu diperhatikan, perlu waktu beberapa saat supaya efek ini terjadi. Berapa lama? Secara pastinya, 20 detik. Hal ini berfungsi juga pada pembersih tangan, karena sebagian besar mengandung alkohol dengan kinerja yang mirip dengan sabun, yang mampu menghancurkan lapisan lemak. Tapi kita membutuhkan alkohol berkonsentrasi tinggi untuk membuatnya bekerja. Setidaknya 60%, walaupun pembersih tangan cukup ampuh, tetapi lebih direkomendasikan menggunakan sabun biasa sebisa mungkin. Sabun apa saja memiliki cara kerja yang sama, bahkan yang tanpa label khusus antibakteri. Yang terpenting, cukup pastikan untuk selalu mencuci tangan Anda selama 20 detik dan Anda menggunakan penghancur virus paling utama, yaitu sabun. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Masih di Belajar di Pro 2 RRI, sahabat kreatif, untuk gelaran hari ini Senin 16 November 2020 masih bersama Pak Devriandi SPD dari Sekolah SMP Muhammadiyah Palembang. Pak Devri. Ya, halo. Halo Pak Devri, masih Ya. semangat Pak Devri? Ya, Mbak Dela. Masih Iya, ya? Mbak Dela. Siap, oke. Iya. Kalau gitu kira-kira masih ada materi pembelajaran yang mau diberikan ke teman-teman hari ini atau udah cukup? Sedikit lagi, Mbak. Oke, silakan Pak Devri. Iya. Ya, baik anak-anak yang masih bergabung di YouTube Pro 2 RRI Palembang. Sedikit lagi penjelasan dari ciri-ciri tag laporan hasil observasi ini supaya jelas, Nak, ya. Jadi tag laporan hasil observasi ini atau yang lebih kita sering singkat LHO, laporan hasil observasi.
kalau tadi sudah ciri yang keempat, maka ini ada ciri yang kelima. Kita memasuki ciri yang kelima ini dari ciri teks laporan hasil observasi. Teksnya itu merupakan hasil penelitian. Nah. Jadi hasil penelitian. Kalian sudah mengamati, mengobservasi. Kalau tadi mengobservasi gunung ya, itu sudah kalian teliti. Jadi hasil yang kalian teliti seperti mengobservasi gunung ataupun ya yang objek yang lain ya bisa ya, tidak harus gunung, tidak. Semuanya bisa kalian observasi. Yang ini bisa dibuktikan kebenarannya ya, hampir sama dengan yang nomor, kalau tidak salah nomor 3 tadi ya, harus bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi ketika orang mengonfirmasi ya, ketika orang mengonfirmasi dari teks hasil observasi kalian, kebenarannya itu bisa kalian pertanggungjawabkan, atau tulisan hasil teks observasi kalian itu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi harus akurat. Benar-benar pengamatannya itu dilakukan dengan secara cermat ya. Itu yang kelima ya. Ada di beberapa buku di beberapa buku yang kita pakai ya. Ciri-ciri ini ada yang sampai hanya 6 ya, 6. Ada bahkan yang sampai 5 ya ciri-ciri. Tapi itu silakan saja ketika masih berkaitan dengan yang selanjutnya ini saya rasa bisa disinkronkan ya. Lalu yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Nah, jadi jangan membuat orang menjadi ragu terhadap tulisan itu. Ya, apakah ini opini, apakah ini fakta, sehingga digabung. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi kalau laporan hasil teks observasi kalian itu benar-benar hanya fakta. Jangan sampai ada opini. Kan kalau opini kan pendapat. Ya pendapat itu kan kadang-kadang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka observasi kalian itu harus bisa dibuktikan dengan argumentasi. Ya, diiringi dengan fakta dan bukti yang kuat. Nah itu maksudnya itu. Jadi benar-benar teks observasi itu ya secara argumentasi. Jangan sampai menimbulkan misalnya kebenarannya itu sulit untuk dibuktikan sehingga menjadi opini ya. Nah itu jangan sampai laporannya. Mbak Dela, lalu yang keenam Mbak ini ada sampai 8 saja Mbak ya. Oke. Ya, saya akan menjelaskan sampai 8 ya. Sebenarnya Mbak Dela, dalam kurikulum ya, dalam ini KD itu ya, kalau menjelaskan teks laporan hasil observasi ini, kita itu banyak hal yang akan kita jelaskan sebenarnya seperti kebahasaannya. Namun ketika itu akan Pak jelaskan juga akan banyak memakan waktu ya, sementara waktu kita sangat terbatas. Maka dalam hal ini KD mengidentifikasi informasi dari LHO ini Pak batasi hanya dari ciri-cirinya saja. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ya. Lalu yang ke 6 ya, 6 tidak mengandung prasangka dugaan yang menyimpang atau tidak tepat ya, hampir sama ya dengan yang nomor 5 ya. Jangan sampai ada opini atau fakta ya, dua-duanya masuk. Nah, janganlah sampai seperti itu ya. Sehingga bisa orang membedakan. Lalu yang ketujuh, saling berkaitan. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang mungkin urutan ya. Kalau misalnya mengamati, mengobservasi gunung ya, kalian harus berjenjang atau berkaitan. Misalnya kalau di gunung itu kalian amati dulu dari proses atasnya ya, bagian gunung yang tengah, lalu lerengnya, lalu di lingkungan gunung. Nah itu kalian observasi ya. Lalu yang terakhir Mbak Dela, ya, ini yang terakhir yang mau Pak jelaskan dari ciri-ciri teks laporan hasil observasi ini, tidak adanya bagian penutup.
tidak adanya bagian penutup dari penulis. Jadi tidak ada. Biasanya kalau di seperti ya teks-teks yang lain ya, teks eksposisi ya. Kalau teks eksposisi dia harus ada pembuka, harus ada bagian penutup. Nah, seperti misalnya demikianlah teks ini atau bacaan ini ditulis dengan misalnya apa seperti itu ya, yang dalam konsepnya penutup. Nah, dalam teks laporan hasil observasi ini tidak ada bagian penutup itu ya. Tentunya kalau penulis mau melaporkan hasil observasinya tidak usah disertai dengan bagian penutup. Penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Laporkan saja. Kalau kalian mau menjelaskan, mau mengobservasi gunung, jelaskan sesuai fakta yang kalian lihat. Maka observasi ini tidak bisa mereka, ya. Atau laporan teks hasil observasi ini mengira-ngira gunung itu, sementara misalnya kita belum pernah melihat gunung yang terdekat lah, di Gunung Dempo ya. Seolah jadi kita mereka-reka menjelaskan Gunung Dempo itu misalnya banyak gajah misal, sementara di Gunung Dempo misalnya tidak ada gajah di lingkungan lerengnya itu ya. Nah, maka ini teks hasil observasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi benar-benar kalian harus mengamati. Nah, ingat anak-anakku yang masih bergabung di YouTube Pro2 RRI Palembang, ingat ya, kalau kalian mau menulis teks laporan hasil observasi, ingat yang paling penting, kalian benar-benar mengamati objek yang kalian observasi itu secara cermat, secara teliti, sehingga kalian bisa melaporkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk teks, ya, dalam bentuk teks. Pahami betul itu, amati betul apa yang akan kalian yang akan kalian observasi itu. Ini penting supaya kenapa? Karena sangat banyak teks ini. Nah, teks argumentasi, teks narasi, ada teks deskripsi, ada teks persuasi, ada teks apalagi ya itu ya, teks eksplanasi, sangat banyak. Jadi kalau tidak ada ciri khusus yang kita tekankan ya dalam hal ini teks laporan observasi, maka sulit sekali membedakannya itu Mbak Dela ya. Ya, maka penting itu. Maka kalau kita mau menulis ya harus benar-benar memahami apa yang akan kita tulis itu dalam bentuk teks seperti apa. Dalam hal ini kita belajar teks laporan hasil observasi, yaitu teks yang diamati secara cermat dan jelas. Mungkin itu Mbak Dela yang dapat saya sampaikan sementara ini. Oke, Pak Devriandi. Nah, buat teman-teman dari SMP Muhammadiyah Palembang ataupun dari sekolah lain yang ingin bertanya bersama Pak Devriandinya, silakan ke YouTube channel kita, ketik nama kamu, kelas atau sekolah dari mana, dan pertanyaannya apa. Kita langsung ke YouTube channel dulu, Pak ya. Kita sapa dulu, ada Assalamualaikum, nama saya Kimi Al Rafib, kelas 7U4 SMP Muhammadiyah 4. Oke. Ada Hafiz Pandu Sukonco, terus juga ada Amelia Aurelia, terus juga ada Amelia Syafira nomor 4 kelas 567. Bener ya? Kelas 7U 4 SMP Muhammadiyah Palembang. Dan ada Kaila Indasari nomor absennya 8 dari kelas 7 juga. Dan ini ada pertanyaan nih Pak dari Keisha dari SMP Negeri 38 Palembang. Katanya untuk bertanya teks apakah teks itu ada ketentuan untuk pembuatan teks, Pak? Oh, ketentuannya? Iya. Ya, baik. Terima kasih ya yang sudah bertanya. Jadi kalau ketentuan menulis teks itu ya jelas ada. Seperti yang Pak jelaskan tadi. Macam-macam teks itu seperti teks argumentasi ya, dia harus ditulis berdasarkan atau ketentuannya itu harus dibuktikan dengan fakta yang kuat. Itu teks argumentasi. Lalu kita akan lihat
teks eksposisi. Ketentuannya apa? Kalau teks eksposisi, dia sifatnya memaparkan. Nah, sama seperti kalau orang misalnya ceramah ya. Nah, ceramah, khutbah, kultum, nah itu masuk ketentuan teks eksposisi. Ya, jadi itu. Lalu kalau misalnya ketentuan atau ciri ya itu hampir-hampir sama ya. Kalau teks narasi dia ditulis semacam cerita, dongeng, novel. Nah itu teks narasi. Ya. Lalu teks eksplanasi dia selalu berkenaan dengan misalnya tentang bencana alam, sosial dan lain sebagainya. Jadi anak-anakku dari SD negeri apa tadi Mbak Dela? SMP Negeri 38. Ya, dari SMP Negeri 38 tentu ada ketentuan dalam teks yang akan kita tulis itu. Seperti yang Pak jelaskan. Dalam hal ini ketika anakku tadi yang bertanya mau menulis teks hasil laporan observasi, anak-anak harus benar-benar mengamati objek yang akan kalian observasi. Dalam hal ini tidak bisa mereka-reka tulisannya itu. Benar-benar bisa kalian buktikan. Hampir mirip dengan argumentasi. Ya, seperti itu. Mungkin itu Mbak jawabannya. Oke, lanjut lagi nih Pak. Ada Syakira Hazelia Raya, terus juga ada lagi Siti Abida Aswari, dan ada lagi Muhammad Alfa Hakufatin. Ini pertanyaannya dong teman-teman. Oke, ada Ulina Shiva, dan selamat pagi juga buat Reski Putra, dan ada Damariadi. Oke, kita ke pertanyaan melalui WhatsApp Pro 2 FM di 085725 Assalamualaikum pagi Pak. Saya Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam dari SMP Negeri 14. Saya ingin bertanya, untuk pembuatan teks sebaiknya terdiri dari beberapa paragraf. Ya, baik Imam. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk membuat teks harusnya terdiri dari beberapa paragraf. Sebenarnya Imam, kalau teks observasi sesuaikan saja. Kalau misalnya Imam mengamati gunung, jelaskan saja. Kalau harus 3 paragraf, 4 paragraf, 5 paragraf, boleh Imam. Kalau Imam mau menulis teks laporan hasil observasi. Jadi tidak harus 1 paragraf. Kalau 1 paragraf, kalau Imam mau mengamati apa, misalnya burung, ikan, atau alam, tentunya kalau 1 paragraf pengamatannya akan sangat diragukan. Penelitiannya itu bukan penelitian ya, pengamatan, peninjauan. Observasi itu sama dengan peninjauan atau pengamatan, lebih identik dengan pengamatan tapi ya. Tentunya ketika mengobservasi harus kita tinjau, benar-benar kita akan lihat apa yang mau kita observasi itu. Saya kira itu Mbak Dela. Oke, ada lagi pertanyaan melalui WhatsApp kita di 085725 Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Saya Yuda dari SMP Negeri 38 Palembang. Apakah bahan untuk membuat hasil observasi itu harus pengamatan yang nyata atau gimana Pak? Ya, tentunya begini, Nak, ya. Teks laporan observasi ini bagusnya kalian benar-benar meninjau, ya. Meninjau, sebab kalau kalian tidak meninjau, tidak mengamati secara cermat, maka tulisan itu akan bisa orang pahami ya. Seperti Pak jelaskan tadi, teks itu sangat banyak sekali. Takutnya kalau kalian tidak tinjau, maka orang meragukan, tidak bisa ciri-ciri ini. Kira-kira maksud ciri-ciri apa? Misalnya kalau kalian tidak meninjau, tentunya tidak bisa kalian menjelaskan secara detail. Ya, maka benar-benar harus kalian amati ya, atau kalian observasi. Begitu Mbak. Oke, kita langsung lagi nyapa dulu teman-teman yang sudah ikutan absen. Ada Assalamualaikum, nama saya Muhammad Satria Nugroho, nomor absen 19 kelas 7U4. Oke, tapi nggak ada pertanyaannya nih. Dan Assalamualaikum, nama saya Muhammad Alfa Hakufatin, nomor absen 11. Dan selamat pagi juga buat
Siti Abida Aswari nomor absen 26 kelas 567A 7U4 ya SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Dan selamat 7U4 ya Pak ya. Ya, 7U itu 7 unggulan, Mbak. Oh, unggulan. Ya, 7 unggulan 4. Oke. Iya, Mbak. Soalnya zaman Kita di SMP. dari SMP nggak ada Pak unggulan gini. Iya, jadi kalau kita SMP Muhammadiyah 4 ini, nah ini sekalian promosi ini Mbak Dela Iya. ya. Kalau kita SMP Muhammadiyah 4 itu ada kelas unggulannya Mbak. Oke, ada kelas unggulan ya. Oke deh. Jadi ada kelas 7 unggulan 1, unggulan 2, unggulan 3 begitu ya. Oke. Nah, kebetulan itu yang bergabung 7 unggulan 4 ya. Oke, kebanyakan 7U4 nih Pak. Iya Mbak. Oke, lanjut lagi ada Reski Putra Nugraha nomor absen 22. Dan selamat pagi juga terakhir nih buat Fahri nomor absen 18. Oke, Pak Devri, ini karena waktu udah mendekati pukul 11 waktu Indonesia Barat. Yang terakhir nih, mungkin Pak Devri bisa memberikan saran kepada teman-teman sahabat kreatif atau juga teman-teman dari sekolah lain maupun SMP Muhammadiyah Palembang untuk mata pelajaran kita hari ini. Silakan Pak Devri. Ya Mbak Dela, terima kasih ya. Jadi kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tim kreatif Pro 2 RRI Palembang ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang telah memberikan kesempatan kepada kami ya. Untuk itu anak-anakku khususnya yang masih bergabung di YouTube Pro 2 RRI Palembang, pada dasarnya Pak mau menekankan teks laporan observasi ini sebaiknya kalau kalian mau menulis objeknya itu jangan serta-merta kalian anggap mudah, ya. Benar-benar lah, amati dulu, cermati dulu, tinjau secara keseluruhan. Apapun yang objeknya yang akan kalian amati, silakan saja, ya. Tapi ingat, harus benar-benar kalian pahami sehingga teks laporannya itu nanti bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Mbak Dela. Oke, terima kasih banyak Pak Devriandi atas waktunya dan materi pembelajarannya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu kesempatan ya Pak ya. Iya, terima kasih Mbak Dela. Selamat beraktivitas kembali Pak Devri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat kreatif, itulah tadi materi pembelajaran kita dari Pak Devriandi SPD, merupakan guru dari SMP Muhammadiyah 4 Palembang. Nanti kalau teman-teman yang gak sempat nonton bisa langsung aja ke YouTube channel kita di RRI Palembang, nanti bakal ada siaran ulangnya ya. Dan itulah tadi materi pembelajaran kita bahasa Indonesia dengan topik teks laporan hasil observasi. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bergabung di YouTube channel kita di RRI Palembang, dan terima kasih juga buat yang udah ikutan nanya di YouTube, di WhatsApp kita di 085725 916. Aku pamit sebentar, tetap dengerin Pro FM, suara kreativitas. Dengan tulus dan ikhlas, ini pasti